wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin sekalian, sebenarnya para jamaah sholat Isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan shalawat tadi merupakan bagian kita mengawali dan seterusnya, bagian daripada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan sholat sunnah, qobliyah dan ba'diyah. Untuk di dalam bulan Ramadan ini adalah sebagai pembelajaran diri kita, jiwa kita, bagaimana suka dengan kesunahan Rasulullah. Ada beberapa ulama yang mengatakan bahwasannya sunnah Rasulullah banyak sekali, sehingga beliau mengatakan orang yang tidak sesuai dengan sunnahnya Rasulullah dipastikan itu melanggar agama. Coba kalau kita terima, kalau duduk atau kalau bicara sama orang yang di hadapannya, orang yang tidak bicara, Rasulullah itu kalau bicara di hadapannya orang yang diajak bicara, maka wajahnya, badannya itu menghadap ke orang yang diajak bicara. Kok kalau ada orang yang tidak menghadap ke orang yang diajak bicara, berarti menyalahi. Dan itu dicontohkan dengan beberapa kesunahan-kesunahan yang lainnya. Apalagi tiga yang lainnya yang oleh Rasulullah. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan sholat sunnah. Sholat sunnah pada umumnya cuma ada dua yang tidak dilaksanakan, yaitu ba'diyah asri setelahnya sholat asar dan ba'diyah subuh setelahnya sholat subuh. Ulama fikih memberikan pengertian bahwasanya kenapa kok tidak disunahkan. Rasulullah juga pernah melarangnya, karena Rasulullah itu pada dasarnya syariatnya Rasulullah itu tidak ingin sama persis dengan ibadah-ibadah yang lainnya yang dimiliki oleh umat, apalagi umat muslim. Kenapa? Pada waktu itu ada agama yang namanya agama Majusi. Agama Majusi ini adalah penyembah api, dan biasanya api disembah. Begitu api disembah, kemudian ternyata mati, Pak ini bukan saya ini. Apinya nyari yang lebih apa? Matahari. Sehingga matahari itu dijadikan Tuhan, kemudian dia itu menyembah sepanjang awal dan akhir ketika ada. Sehingga kalau mau terbit itu mereka itu menyembah api dengan ribuannya, dan juga sebelumnya dia benar. Sehingga ketika ada ibadah yang berkenaan dengan waktu itu, Rasulullah tidak mengisahkan. Sehingga pada dasarnya sholat sunnah itu ada setelahnya sholat 5 waktu dan sebelumnya sholat 5 waktu dan sebelumnya sholat 5 waktu. Namanya kalau sebelum namanya qobliyah, kalau sesudahnya namanya ba'diyah. Kemudian Rasulullah mengatakan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, laisa syai'un yu'tilu sholatal laili min sholatin nahari illa arba'an qabla dhuhur. Kalau kalian itu ingin sholat sunnah yang membandingi sholat malam, maka kerjakanlah sholat qobliyah zuhur
Laisa syai'un, tidak ada yang membandingi di sholat malam kecuali arba'un qabla, yaitu 4 sebelumnya. Tapi biasanya kalau kita ini ya sadar diri. Artinya apa? Berangkatnya ke masjid, berangkatnya ke musola, mereka kalau yang tulis itu apa? Ada nggak berangkat? Akhirnya apa? Selesai sholat belum dapat 4 rakaat ya. Nah ini berharap ketika kita mengkaji ini ada dorongan lagi untuk melaksanakan sholat qobliyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya, qobliyah subuh. Bahkan dikatakan orang yang sholat 2 rakaat qobliyah subuh yubdilu nabi dari kesamaan. Orang yang sholat 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik di antaranya apa? Di antara pilihan lain. Jadi orang sekaya apapun kalau tadi itu, sekaya apapun, jadi miliarder, jadi triliuner, itu kalau dia sholat subuh tidak ada, itu berarti miliarder. Berharap bahwasanya kita dapat melaksanakan sholat yang disunahkan oleh Rasulullah. Di antaranya di sini ada 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sebelum setelah zuhur, 2 rakaat, wa arba'un raka'atain qabla asar, dan 4 rakaat sebelum asar, 2 raka'atain ba'da maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Nah, ada beberapa riwayat mengatakan orang yang mengerjakan sholat 12 rakaat, ya. Ada yang mengambil cuma 2, ada yang mengambil, hitungannya itu sampai 12 di dalam satu hari, maka illa banallahu lahu baitan fil jannah, maka dia akan dibangunkan surga, dibangunkan rumah yang istimewa bagi orang yang mengerjakan sholat sunnah dan 12. Nah ini kita lihat di dalam sehari ini. Kalau lengkap ya sebelum zuhur 4, setelahnya zuhur 4, sebelumnya asar 4, sebelumnya maghrib 2, setelahnya maghrib 2, sebelumnya isya 4, setelahnya isya 4, kemudian sebelumnya zuhur, sebelumnya subuh. Berharap dengan adanya hadis-hadis yang menyebutkan keistimewaan tadi, kalau inginnya sholat sunnah yang membanding sholat malam, berarti kerjakanlah 4 rakaat sebelum zuhur. Kalau ingin orang yang kaya di surga, maka orang yang paling kaya di surga besok adalah mengerjakan sholat qobliyah subuh 2 rakaat. Dan ingin kalau kita ini dibangunkan istana di surga, maka kerjakanlah 12 dari sekian sholat sunnah yang maupun qobliyah, maka akan dibangunkan yaitu istana di surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.